Banyaknya temuan benda-benda purbakala di sepanjang wilayah persawahan, pemukiman. Menanggapi kabar ini, kami coba langsung menuju ke lokasi untuk memastikan kebenarannya. Dan benar sekali, ketika berkunjung ke desa ini yang bernama Desa Dinoyo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Di beberapa rumah warga, kami melihat di halaman rumahnya ada artefak batu-batu candi yang sengaja dikumpulkan oleh warga setempat. Tidak hanya di situ, pada sebuah gapuro menuju kampung, di depannya ada dua jenis ornamen, yaitu kala dan kemuncak. Menurut keterangan warga, ornamen kala dan kemuncak ini memang berasal dari temuan warga dulu yang sampai saat ini terpampang di sini dan seakan sudah menjadi ikon dari sebuah kampung ini. Secara ukuran, kala dan kemuncak ini sangatlah besar dan terbuat dari batu andesit. Jika merujuk pada penempatan aslinya, bahwa kedua jenis ornamen ini memang berada pada sebuah candi. Kala biasanya ditempatkan pada atas ambang pintu gapura Paduraksa, seperti di gapura Bajang Ratu, atau bisa berada di kanan dan kiri dinding depan candi. Sedangkan kemuncak biasanya berada pada atas candi dan pagar candi. Dari kondisi yang saat ini memang sangat disayangkan, dikarenakan kala dan kemuncak ini sudah dicat oleh warga, sehingga mempertipis daya historis dari benda purbakala tersebut. Tidak puas dengan apa yang kami lihat, bersama Kang Irwan dari channel YouTube Vlog Duniaku, kami coba masuk menuju ke sebuah dusun bernama Dusun Candi. Dari namanya saja tentunya sudah bisa ditebak bahwa akan ada candi di tempat ini. Namun kenyataannya di sini tidak ada candi sama sekali. Nah, dari sini kami bertanya-tanya dan semakin penasaran. Untuk menjawab semua itu, kami coba masuk ke sebuah pemakaman umum dan mengejutkan. Berikut yang kami temukan. Ini beberapa temuan yang ada di Dusun Candi, Desa Dinoyo, Kecamatan Jatirejo. Nah, kata candi sendiri itu sudah tertuang di dalam kitab Negara Kertagama, yaitu yang dituliskan oleh Empu Prapanca, bahwasannya di kawasan candi ini dulu pernah ditemukan beberapa artefak arca seperti patung Nandini, Linggayoni, dan Guci, dan banyak lain sebagainya. Ikuti terus perjalanan saya di Bongkotan Pring. Ini salah satunya batu andesit. Kita telusuri terus tempat ini. Kita mengacu pada kitab Negara Kertagama, bahwasanya Hayam Wuruk pernah melakukan perjalanan dari Kota Raja menuju Desa Wewe dan sempat singgah di sini. Nah, tujuan ke Desa Wewe sendiri pun itu untuk merayakan hasil buruan di hutan dan dirayakan di Desa Wewe, dan nama kunonya adalah Desa AWW. Dan kita fokus ke situs Candi 5 ini saja dulu, mencari bukti-bukti bahwasannya tempat ini adalah sebagai dulunya itu adalah candi. Di sini juga pernah ditemukan patung Dwara Pala, itu ukurannya hampir lebih, lebarnya itu sekitaran kurang lebih 2 meter. Nanti kita akan melihat juga ke sana.
Dusun Candi ini di dalam Kitab Negara Kertagama itu sebagai tempat perdikan, atau sekarang dikenal lebih dengan namanya Tanah Kendom yang bebas dari pajak. Ini lumpang ya. Untuk estimasi ini seperti bentuk lumpang untuk penumbuk, entah itu makanan atau apa, karena bentuknya besar. Kalau yang kecil itu biasanya untuk penumbuk obat. Nah, ini bata merah yang sangat besar sekali. Nah, ini pemirsa sekarang difungsikan oleh warga untuk membuat ini nisan, untuk nisan. Oke pemirsa, ikuti terus perjalanan saya di Bongkotan Pring. Kita akan melihat Dwara Pala yang seperti saya katakan tadi ya. Itu kurang lebih, untuk lebarnya kurang lebih itu 2 meter. Coba kita lihat di sana, nanti sekalian kita berbincang-bincang di sana bagaimana dan apa fungsi Candi 5 ini. Oke, ikuti terus perjalanan saya di Bongkotan Pring. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dari referensi yang kami terima bahwa di daerah sini terdapat nama yang ditulis pada sebuah bendungan dari peninggalan Belanda, yaitu dengan nama Candi 5 dengan penulisan angka tahun 1910. Dari nama Candi 5 inilah sekilas kami teringat pada bunyi naskah Negara Kertagama Pupuh 76 yang artinya Desa Perdikan Siwa yang bebas dari pajak, Biara Relung Kunci, Kapulungan, Roma, Wawatan, Iswara Greha, Palapdi, Tanjung, Kutalamba, begitu pula Taruna, Pahyangan, Kuti Jati, Candi 5, Nilakusuma, Harimandana, Utama Suka, Prasada, Hajil, Sadang, Pangumpulan, Katisanggraha, begitu pula Jayasika. Ternyata nama Candi 5 sudah disebutkan oleh Prapanca pada naskah Negara Kertagama. Pertanyaannya adalah, apakah memang di sini Candi 5 tersebut berada? Dan jika benar adanya, maka dapat dipastikan bahwa ornamen artefak beserta fragmen yang berupa kala kemuncak batu-batu candi dan sebagainya tadi adalah kemungkinan bagian dari Candi 5 tersebut. Melihat besarnya kala yang terpampang di Kapuro dan bendungan barusan, tentunya Candi 5 yang dimaksud adalah candi yang sangat besar dan megah yang menjulang tinggi dalam masa keemasan Majapahit dulu, dan sayangnya kini hanya tinggal ceritanya saja. Ya Kang Irwan, setelah sudah berapa ya, sekitar 2 jam kita menelusuri peradaban kuno ya, terutama di Majapahit ya, yang ada di wilayah ini terutama Kang Irwan. Apa yang bisa disampaikan kepada khalayak ramai ini? Kalau menurut saya pribadi nih Mas ya, itu di Kitab Negara Kertagama di Pupuh 76 sampai 77 kalau nggak salah itu ya, itu nanti bisa dibuka mungkin dicari di Google lah Mas ya. Bahwasannya di dalam Negara Kertagama tersebut kita sebagai acuan kita pada hari ini itu bahwasannya di candi ini, Desa Dinoyo, Dusun Candi itu tertulis di dalamnya bahwasannya Dusun Candi ini dulunya itu sebagai desa kuno lah, yang masih sampai sekarang itu dipakai oleh Belanda dulunya itu, dan sampai sekarang pun mungkin masih dipakai di pemerintahan, mungkin ya, di pemerintahan desa khususnya. Nah di tempat ini tuh sebenarnya tanahnya itu kalau dulu itu tanah perdikan, kalau sekarang namanya habis di beberapa ratus tahun lalu habis itu dipakai oleh Belanda dengan tanah kendom.
istilah dengan tanah pendidikan itu sendiri. Iya. Ketika keadministrasiannya dirubah dalam Iya, penjajahan Belanda itu namanya tanah Tanah gentong. gentong, tanah yang tidak bertuan Iya. atau tidak dikenai pajak. iya, dikenai Gitu. pajak. Jadi iya. bebas. Jadi di dalam negara Kertagama sendiri itu bahwasanya Hayam Wuruk itu pernah singgah di Candi 5 ini. Oh, jadi kawasan ini namanya Candi 5. Candi 5 sesuai dulunya, dengan iya. nama dam tadi. Iya, Candi 5 itu tadi pas waktu di dam tadi ada Buara pala yang sangat besar itu Pala levelnya ya, pala. kurang lebih 2 sampai 3 meter ya Mas ya. Itu dulu pas waktu Hayam Wuruk habis melakukan perburuan itu beliau sempat singgah di Candi 5 ini lalu ke AWW untuk merayakan pesta hasil perburuannya tersebut sekaligus hasil bumi. Misalnya kalau sekarang tradisi sekarang kirap lalu melakukan perwatan, sedekah bumi. sedekah bumi. Iya ya, seperti memberikan ruah desa. jen itu loh. Betul, betul. Iya. Itu tepatnya di desa WW. Kalau dulu kalau di negara Kertagama ditulis itu namanya desa AWW. Awe. Cuman karena lidah orang Jawa mungkin. Iya, mungkin jadi WW. WW, Iya. gitu ya. Dan saya pernah juga ke WW sana. Itu ditemukan beberapa struktur bangunan yang sekarang juga pun bangunan di sana itu dipakai makam umum. Sama seperti halnya barusan Iya. ketika kita menelusuri makam ya, Iya. tadi pemakaman umum. Iya. Dan pemakaman umum tersebut masuk iya. dari jalan tadi, Iya. masuk dusun Candi. Masuk dusun Candi cuma desa Dinoyo kecamatannya Jatirejo. Nah, di situ juga pun saya pernah berkeliling di kawasan situ. Itu warga itu pernah menemukan juga sebuah lorong bawah tanah yang dulu sempat viral itu. Tapi belum ada konten kreator atau YouTube, cuma dari media Sebagian. televisi, iya dari koran apa. Itu ternyata lorong tersebut itu dari jalan waktu kita masuk tadi itu tembus di makam itu. Oh, begitu ya. Jadi seperti lorong bawah tanah. Dan tidak itu juga banyak sekali seperti Linggayoni pun waktu warga menggali pondasi itu ditemukan lingga. Iya, tapi yoninya Nggak ada. belum ketemu. Yang melingkar. Iya, itu. Nah, setiap warga candi sendiri pun saya bisa memastikan kalau membuat sebuah rumah atau membuat pondasi itu selalu Menemukan benda-benda, iya, artefak ataupun struktur kuno. iya gitu ya. benar Mas. Iya. Dan dulu itu pernah juga ada warga itu menemukan nandi, Arca Nandi. Iya, itu Arca Nandi itu ditemukan 2, yang satu itu nggak tahu kemana, menurut informasi warga kampung gitu loh. Yang satu itu masih ada disimpan di tempat ini, gitu. Nah, betapa kalau kita flashback ke belakang mungkin ya betapa megahnya ya Mas. Iya, termasuk kawasan ini. Peradaban. Iya, termasuk kawasan ini juga. Ini sangat seru sebenarnya untuk menelusuri era keemasan Majapahit yang rajanya Hayam Wuruk dan patihnya ya Gajah Mada. Gajah Ya, Mada. pasti. Iya. Sangat seru sebenarnya. Nanti mungkin kalau masih ada waktu kita bisa Menelusuri langsung lebih jauh lagi. ke AWW. Apakah jauh Kang dari desa Dinoyo ya? Iya. Termasuk ini ikut Iya. Candi 5 ya? Iya. Dusunnya. Jauh nggak kira-kira Ke ke AWW. AWW itu? Ke AWW kurang lebih kalau dari sini 1 jam perjalanan. 1 jam perjalanan. Iya, tapi itu masuk kita ke gunung sudah, Enggak. kawasan gunung. enggak, sebenarnya bukan kawasan gunung tapi lebih di kaki gunung. Lereng ya. Di lereng, di kayak bukit gitu. Nah, kita fokus ke sini dulu mungkin ya. Betul. Soalnya kenapa masih banyak kayak seperti arca Dorapala yang ada di depan BRI Dinoyo. Itu ada 2. Begitu ya. Iya, itu dari Dinoyo, terus ada jalan masuk ke desa. Nah, di situ ada 2. Sekarang sudah sayang sebenarnya, itu sekarang sudah dicat sama warga, Kang. Seperti halnya Iya, yang di kala dam ini.
relief kala yang ada di dam ini. Iya. Terus Sudah di sana dicat itu ya? ada 4. Sehingga apa ya? Kemurnian, Iya, kemurnian kemurniannya itu historis sudah- masa sudah lalunya hilang. sudah pudar gitu ya. Itu pun tadi kan sudah ada tulisan dari Belanda kan. Iya. Dan Candi ditulis Candi Candi 5. 1901 ya kalau nggak salah itu. Nah, terus di sana itu ada 4 kala. Sebenarnya ada 6, 7 sama sini. Itu loh. Tapi yang pas waktu kita masuk di jalan di Dusun Candi ini tadi itu sudah hilang kan? Sudah nggak ada. Dulu itu ada 2. Artinya Kang Irwan, kalau apa yang sudah diceritakan oleh Kang Irwan tadi tentang adanya jejak-jejak ya, Iya. ya bukti jejak-jejak peradaban kuno di masa keemasannya Kemasan Majapahit ya, Iya. adanya ditemukannya arjanan di Arjanan kala di- relief kala atau arca Iya. dua rapala juga. Berarti ada suatu candi yang sangat besar dulunya di sini yang Ya, kemungkinan uh-huh. artefak-artefak tersebut hempasan Iya. dari candi yang utuh tadi. Nah kan kalau kita melihat, kita mengacu pada situs atau candi yang ada di Traula, Candi Bajang Ratu, situs Gumeter, itu kita bisa lihat arca kala yang Iya, sebagai penjaga. iya itu pintu di gerbang. di Bajang Ratu itu kan ada Mas yang di atas itu kan. Iya, Nah, itu relief kala. relief kala itu Artinya- kalau segitu, kalau kita bayangkan saja lah, Iya. kalau bangunan sekarang ya itu katakan 2 meter atau berapa meter itu ya kalanya. Kalau kita lihat yang Di sini lebih besar. tadi, malah lebih besar. Sepertinya lebih besar dan identik relief kala Iya. berada di sebuah gapura Gapura. dengan paduraksa. Nah Ya, itu paduraksa Nah, yang itu kan beratap berarti kan kalau seperti di Bajang Ratu. kalau kita lihat, kalau kita ya zaman sekarang lah, kalau bangunan motifnya hiasannya besar itu otomatis Otomatis bangunannya juga bangunannya besar. lebih besar gitu loh Bang. Nah kan di Candi 5 ini kan belum pernah sebenarnya terungkap. Kita cuma ya mohon maaf sebelumnya, kan kebanyakan penemuan, tapi penemuan itu apa ceritanya? Historisnya seperti Nah apa? seperti apa Begitu ya. gitu. Tapi kalau di sini bisa ditelusuri Iya, nah dengan ini data tekstualnya Iya, yang di Belanda juga, iya. termasuk yang sudah dipatenkan di dam dipatenkan di dam tadi, itu. ya, Nah, kan bersama angka sebenarnya kan tahunnya. sangat disayangkan kenapa kok ditaruh di dam gitu Iya. loh. Nah kan kan ya mungkin ini momen yang spesial lah ya kan, kita bisa menelusuri Kalau jejak. melihat dari material yang digunakan, kala yang di dam itu Iya. dia menggunakan batu andesit. Batu andesit Kalau cuma di- dicat sekarang. Iya. Kalau di Bajang Ratu kan dia dari batu bata. Iya, ya. dari batu Artinya, bata. Secara kualitas begitu Iya. memang candinya memang lebih Iya, megah. lebih megah Lebih- daripada yang lain. Betul. Nah, apalagi kan kalau kita bicara tentang penemuan-penemuan akhir ini, terus ekskavasi juga, ya, situs Gumeter juga pun sekarang kan habis diekskavasi sama BPCB Jatim, itu kan di kawasan Jatirjo, Betul. masuknya di kecamatan Iya. Jatirjo. Candi 5 juga di kecamatan Jatirjo, situs Jabung masuk di Jatirjo gitu loh. Nah, apakah kita itu ya Kang, ini sharing, Iya. bukan Analisa istilahnya saja. analisa saja. Apa mungkin kerajaan Majapahit itu ada di Jatirjo, Jatirjo. Pusat pemerintahannya. itu Kang? Ya. Soalnya sesuai di negara Kertagama juga yang alun-alun Bubat, iya kan? Itu kan ada, kalau cerita warga itu kan di negara Kertagama itu kan ada lapangan Bubat. Itu kalau menurut cerita warga itu ya Pendopo Agung itu. Atau bisa jadi seperti ini. Nama Jatirejo sebetulnya adalah keadministrasian yang dibuat oleh Belanda. Nah, iya. Tapi Untuk secara penyamaran. di zaman sebelumnya justru Trowulan lah yang lebih luas begitu. Nah, Begitu. bisa jadi Ya, seperti artinya di sini pun ya, ikut wilayah Trowulan Trowulan, iya. atau Antahwulan. itu. Nah, itu kan
sebenarnya kan menjadi misteri juga itu Kang. Soalnya apa, di sisi di desa Kedaton Kemasan itu juga kan banyak struktur apa gitu kan. Sebenarnya ya gimana ya, sebenarnya kalau saya bicara masalah, ya permisi, bukan saya itu, ini menurut analisa saya pribadi, ya mungkin nanti teman-teman bisa membenarkan di sini, dan saya juga mohon maaf jika ada salah gitu loh. Ini kan kita kan ya, menyampaikan informasi ataupun informasi dari masyarakat begitu ya. Kan saya kan di Jatirjo ini kan sebagai penggiat seni dan budaya, jadi paling setidaknya saya tidak lupa lah dengan istilahnya tanah kelahiran saya di sini gitu kan. Jadi saya suka belusukan. Makanya itu sampai saya mempelajari beberapa pupuh di dalam negara Kertagama itu sendiri juga, lalu menemukan Candi Lima di desa Dinoyo, Kecamatan Jatirjo. Nah, dusunnya ini namanya Candi Lima gitu loh. Terus banyaknya informasi dari warga, banyak penemuan arca Nandi, Linggayoni, itu termasuk ya masuk era-era Siwa gitu loh. Iya. Terus sedangkan di negara Kertagama sendiri itu dituliskan bahwa Hayam Wuruk merayakan hasil buruan itu di desa Awewe. Iya, seperti itu. Dan nama tersebut tercantum juga di naskah Negara Kertagama. Iya, itu sudah satu paket. Itu kan yang di Negara Kertagama itu kan ada menceritakan 10 pupuh perjalanan Hayam Wuruk sehabis melakukan perburuan di hutan dan merayakan pesta juga. Gitu loh. Jadi sampai sekarang pun ya tidak ada salahnya kan, karena di sisi lain naskah kuno ini seperti Negara Kertagama itu memang diakui kemasyarakannya. Dan di tahun 2008 dia diakui oleh UNESCO sebagai warisan historis dunia begitu. Dari dunia. Misalnya menarik sebenarnya di kawasan Jatirjo ini banyak lah yang sebenarnya belum terpecahkan, misteri Majapahit yang di sisi timur kalau orang sekarang itu banyak yang belum terpecahkan sebenarnya. Jadi kalau mungkin Kang Mas nanti ada waktu atau longgar monggo, saya siap untuk mengantarkan Kang Mas ini menelusuri jejak Majapahit khususnya di Jatirjo. Iya. Oke teman-teman Buku Tanpring, alhamdulillah kita banyak dapat referensi ya dari Kang Irwan selaku pegiat seni budaya di kawasan Jatirjo, yang mana barusan sudah diterangkan panjang lebar tentang jejak-jejak peradaban kuno khususnya di masa Hayam Wuruk ya, dan di era keemasannya dengan Patih Gajah Madanya. Secara bukti nama ini yang nama. lebih menarik. Secara bukti nama ini otentik sekali ini. Karena di zamannya di naskah sudah ada nama Candi Lima, terus masa Belanda sudah dipatenkan di dam tadi ada nama Candi Lima. Berdasarkan keadministrasian di wilayah ini ada dusun Candi. Betul. Desa Dinoyo yang meskipun sangat kemirisannya miris sekali sudah menjadi pemakaman umum. Tapi yang mungkin itu kalau dipikir-pikir karena tidak bertuan. Iya, kalau saya dulu kan gini, tanahnya tidak bertuan. Kalau selama saya belusukan itu kan kebanyakan itu kalau tidak salah hampir 60% bekas candi atau situs itu dibuat menjadi untuk pemakaman umum. Entah itu orang dulu itu sebagai bentuk penyelamatan. Iya kan? Kamuflase, menyamarkan, atau mungkin disengaja. Iya, disengaja atau mungkin dikarenakan tanahnya tidak bertuan. Iya, soalnya di sini juga pun kebanyakan tanah ini juga pun, kalau setahu saya itu tanah kendong. Jadi memang tanah yang tidak ada pemilik gitu. Secara administrasi kepemerintahan cuma rekomendasi dari desa dengan menggunakan hak guna tinggal gitu aja. Jadi nggak ada sertifikatnya lah kalau sekarang itu. Dikoreksi bila salah ya. Iya. Disclaimer ini. Disclaimernya gitu.
Oke, terima kasih saudara-saudaraku semuanya, pemirsa Pungutan Pring. Semoga apa yang kita sharing kita sharing ini bermanfaat sebagai referensi lah setidaknya untuk belajar lagi perjalanan kami di wilayah Jatirejo, khususnya di Desa Dinoyo. Desa Dinoyo, Dusun Candi. Nanti kita lusuan lagi mungkin kalau masih ada waktu nanti. Semoga kita ada kesempatan nanti bisa mengunjungi yang dimaksud WW atau AWW tadi yang namanya berada di itu sangat seru sebenarnya kan. Iya betul. Kalau secara di negara Kertagama itu kan menceritakan bahwa Hayam Wuruk itu pernah melakukan tarian di sana itu di atas bukit dengan menggunakan topeng. Itu nanti kita bedah di session selanjutnya. Oke. Terima kasih Kang Irwan. Iya. Jika ada salah kata ataupun bahasan saya di sore ini atau di session kali ini, saya juga mohon maaf, dan untuk masukan jika ada referensi lain itu versi saya. Terima kasih. Semoga sehat selalu Kang Irwan dan terutama juga pemirsa Pungutan Pring. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Rahayu.